nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di Ibadah Online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, mau berterima kasih kepada Tuhan karena atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita masih bisa beribadah online meskipun di rumah aja. Nah, kita mau memulai ibadah kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Musik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Silakan untuk adik Queen Siombing yang membuka doa pembuka untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu ingin sekolah minggu Tuhan, tapi sayangnya tidak bisa ke gereja karena ada corona, sehingga kami beribadah di rumah masing-masing lewat YouTube. Kami mohon hilangkan COVID supaya kami boleh beribadah di gereja Tanjung Priok lagi. Berkati beribadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Queen atas doa pembukanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lanjut untuk memuji Tuhan kembali. Tapi sebelum itu, Kakak Cynthia mau nanya kabar adik-adik terlebih dahulu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, tapi lebih bersemangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kan adik-adik udah bersemangat nih. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita bangkit berdiri dulu.
Laskar Kristus, siap! Nah, kan adik-adik udah semangat nih. Waktunya kita untuk memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Musik bang. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang waktunya kita untuk hukum Taurat. Untuk hukum Taurat, dipersilakan. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam 6 hari. Tetapi hari ketujuh ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya. Terima kasih Abang Wilbert untuk hukum Tauratnya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita ingin dengerin firman Tuhan. Pasti adik-adik udah mulai siap dong dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Tika mau ingetin, jangan lupa siapin Alkitabnya, oke? Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau angkat pujian Semua Baik. Nyanyi ya. Dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
sekali lagi lagunya. Semua kakak Tika ajak untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suabai, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Suabai, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Silakan Kakak Gece. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman yang boleh hamba-Mu ini sampaikan Bapa. Engkau yang berkati setiap apapun yang boleh hamba-Mu ini katakan dan ucapkan, kiranya itu semua berasal daripada-Mu, dan kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu agar mereka bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai untuk baca Alkitab dan juga mendengarkan firman, Kakak Grace mau ngingetin dan mau mastiin buat adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitabnya. Karena tadi juga sebelum ibadah sudah diingatkan untuk menyiapkan Alkitab. Nah, tapi sebelum memulai dan membaca Alkitab dari Markus 5 ayat 1 sampai 20, Kakak Grace mau nanya sama adik-adik di rumah nih. Sebelumnya adik-adik pernah nggak merasa dikucilkan, adik-adik merasa tidak berharga, adik-adik merasa banyak orang yang nggak sayang sama adik-adik merasa adik-adik sendiri. Adik-adik pernah merasa seperti itu nggak? Kalau adik-adik pernah merasa ataupun adik-adik tidak merasa, tapi adik-adik juga harus mendengarkan firman ini supaya adik-adik bisa tahu dan juga bisa menjadi pembelajaran buat adik-adik. Oke? Kita baca dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik juga bisa baca di dalam rumah, dan sambil mendengarkan apa yang kakak sampaikan dan sambil membaca ayat ini. Oke. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat itu dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Kemudian ia berkata kepada orang itu, Siapa namamu? Jawabnya, Namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari orang itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah
babi besar sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal ini di kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Lalu keluarlah orang yang melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat apa orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal yang itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Grace mau ceritain ada satu orang Gerasa yang kerasukan roh jahat yang sudah banyak dikucilkan oleh seluruh warga-warga di Gerasa, oleh seluruh orang-orang di Gerasa. Banyak orang yang merantai, banyak orang yang membelenggunya, tapi tetap aja itu semua tidak mempan karena orang Gerasa ini pasti akan kabur, dan orang Gerasa ini berhasil mematahkan rantai dan juga meloloskan diri, sehingga ia bisa berkeliaran dan semua orang pasti takut kepadanya, semua orang tidak mau dekat dengan dia, dan dia dikucilkan di kota Gerasa ini. Nah, kota Gerasa ini merupakan suatu kota yang cukup penting saat itu. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru saja sampai di Gerasa dan baru saja turun dari perahu. Datang orang Gerasa yang kerasukan roh jahat ini sambil ketakutan, sambil gemeteran karena takut bahwa Yesus akan mengusir roh-roh jahat di dalam tubuh orang Gerasa ini. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah bilang ke roh-roh jahat di dalam tubuh orang Gerasa ini supaya roh-roh jahat ini tuh pergi atau pindah dari tubuh orang Gerasa ini, tapi roh-roh jahat ini tidak mau pindah atau pergi dari tubuh orang Gerasa ini. Jadi roh-roh jahat ini pasti takut karena ia tahu Tuhan Yesus itu anak Allah dan Tuhan Yesus punya kedaulatan. Jadi roh-roh jahat ini takut. Nah, tapi karena Tuhan Yesus sayang sama orang Gerasa dan Tuhan Yesus sayang sama semua orang, akhirnya Tuhan Yesus tetap meminta supaya roh-roh jahat ini keluar dari tubuh orang Gerasa ini. Dan Tuhan Yesus nanya juga siapa nama roh-roh jahat yang ada di tubuh orang Gerasa ini, dan roh-roh jahat itu bernama legion. Dan adik-adik bisa bayangin satu tubuh itu ada beribu-ribu roh-roh jahat atau beribu-ribu iblis di dalam tubuh orang Gerasa ini. Nah, akhirnya orang Gerasa yang kerasukan roh jahat ini, iblis-iblis ini meminta supaya Tuhan Yesus memindahkan iblis-iblis atau roh-roh jahat ini ke dalam babi-babi yang sedang makan di tepi ujung jurang. Akhirnya Tuhan Yesus mau, sehingga orang Gerasa ini terlepas atau terbebas dari roh-roh jahat yang selama ini ada di dalam tubuhnya. Nah, roh-roh jahat yang tadi yang sudah dimasukkan ke dalam babi-babi itu akhirnya jatuh ke dalam danau dan akhirnya mati lemas, sehingga penjaga-penjaga babi tadi juga pasti terheran-heran dan terkejut karena loh, kok bisa ya orang Gerasa yang kerasukan iblis atau kerasukan roh jahat yang banyak ditakuti orang ini tiba-tiba menjadi normal dan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi ini.
Nah, akhirnya penjaga-penjaga babi ini memberitakan ke seluruh kota. Akhirnya orang-orang di Gerasa meminta Tuhan Yesus supaya pergi dari Gerasa. Tapi orang Gerasa yang tadi yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus meminta supaya supaya orang Gerasa ini mengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap bilang orang Gerasa ini harus tetap tinggal di daerah Gerasa supaya orang Gerasa ini bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang apa yang ia alamin ke seluruh orang Gerasa. Nah, jadi penerapan atau poin penting yang bisa kita ambil dari orang Gerasa yang kerasukan roh jahat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan setiap orang, terutama kita sebagai manusia, karena kita semua itu berharga. Kita semua berharga di mata Tuhan Yesus. Nah, seperti tema kita hari ini, bahwa setiap orang itu berharga. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik merasa adik-adik tidak berharga, adik-adik banyak dikucilkan, tapi ada satu orang, ada Tuhan Yesus yang selalu sayang sama adik-adik, selain keluarga adik-adik tentunya. Nah, kalau adik-adik juga ketemu sama teman-teman adik nih adik-adik yang dikucilkan di sekolah atau di tempat rumah adik-adik juga nggak boleh mengucilkan setiap orang. Adik-adik harus berteman dan bisa bersosialisasi dengan semua orang. Karena seperti tema kita hari ini dan sudah yang Tuhan Yesus berikan, contohnya tentang orang Gerasa, bahwa kita semua ini berharga, semua orang berharga di dunia ini. Jadi kita semua harus berteman dengan semuanya. Jadi tidak boleh ada yang dikucilkan. Oke adik-adik. Nah, Kakak Grace juga mau ngingetin adik-adik untuk ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita ada di Yesaya 43 ayat 4. Adik-adik bisa hafalin ayat hafalannya supaya minggu depan salah satu adik-adik sekolah minggu akan ditampilkan. Oke? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena pada hari ini kami sudah selesai Bapak di dalam mendengarkan firman. Kami percaya Bapak bahwa setiap orang berharga di mata-Mu, setiap orang berharga, kita semua berharga, aku, kamu, kita semua berharga di mata-Mu. Jadi kami percaya Bapak kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu berkati kami juga, dan kami juga bisa bersosialisasi dengan lain-lain dengan teman-teman kita yang lainnya. Terima kasih Bapak atas firman yang indah ini. Kami bisa belajar dari firman ini. Kami bisa belajar dari orang Gerasa yang kerasukan roh jahat, dan kami juga percaya Engkau yang selalu menyertai kita. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya silakan Bang Noval. Terima kasih Kakak Grace. Firman Tuhan yang begitu indah. Terima kasih telah menyampaikan firman Tuhan ya. Adik-adik, seperti yang dikatakan firman Tuhan, bersama Yesus selalu ada kemenangan. Karena bersama Yesus tidak ada yang dapat mengalahkan kita adik-adik. Untuk itu, untuk mengakhiri ibadah kita dan juga meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sama-sama, mari kita bernyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus,
ibadah kita dengan doa yang dipimpin oleh Abang David. Silakan Abang David. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada minggu ini, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menjaga ibadah pada minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu supaya menjadi anak-anak yang baik, anak yang pintar, anak yang dengar-dengaran, anak yang takut akan perintah Tuhan, anak yang nurut orang tua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, supaya menjadi negara yang lebih baik, dan juga berkati juga pemerintahan dari yang terbawah hingga pemerintahan yang teratas. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para orang tua ya Tuhan, supaya diberi kesehatan, diberi rezeki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID ini Tuhan, supaya COVID ini cepat selesai Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas pada sebelumnya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami makanan pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami pada cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan ditutup dulu video YouTube-nya. Nah, adik-adik, ada aktivitas yang keren yang dipimpin oleh Kak Dinda. Silakan Kak Dinda. Oke, terima kasih untuk Abang David yang udah bawa doa penutup. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Jadi, Kakak Dinda mulai dari kelas besar dulu ya. Jadi, yang kalian butuhin untuk anak kelas besar itu, yang pertama itu ada kertas kosong HVS. Nanti kertas HVS-nya kalian bagi dua kayak gini. Nah, setelah itu nanti kertasnya kalian potong. Nah, kalau misalnya udah dipotong diapain kan? Nanti kalau misalnya, alat yang kedua yang kalian butuhin itu ada alat tulis sama pensil warna atau spidol atau krayon gitu yang kalian punya ya di rumah. Nanti kalau misalnya udah kertas yang udah kalian bagi dua ini kalian tulis nih, kan tadi kakak GC kan cerita temanya aku sangat berharga. Nah, nanti adik-adik tulis nih di sini di kertas yang udah dibagi dua ini. Nanti adik-adik tulis aku sangat berharga, tema untuk minggu ini. Nah, setelah itu kalian tulis pengalaman kalian gimana sih saat kalian mungkin pernah dibully sama teman kalian, pernah dijauhin sama teman kalian ceritain di sini. Terus setelah itu kalian hias sebagus-bagusnya, nanti kayak punya Kakak Dinda ya, ntar Kakak Dinda kasih tahu. Nah, itu tadi contoh dari punya Kakak Dinda nih ya. Kalau misalnya kalian udah hias kayak gini, nanti kalian pokoknya bikin sebagus mungkin. Nah, setelah itu kalian doain tulisan yang tadi kalian tulis, dan kalian dalam doa itu kalian percaya, bilang kalau misalnya kalian itu percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu akan selalu ada bersama dengan kalian.
oke? Nah, tadi untuk anak kelas besarnya udah Kakak Dinda sebutin. Sekarang waktunya aktivitas untuk anak kelas kecil. Nah, untuk anak kelas kecil itu yang kalian butuhin itu, kalian butuh kertas putih polos kayak gini. Nanti kalian juga membutuhkan 1-2 tali. Talinya itu boleh tali pita, boleh tali apapun yang kalian punya di rumah. Dan yang terakhir itu kalian butuh alat tulis. Alat tulisnya itu kayak yang tadi anak-anak kelas besar, ada spidol, ada itu salah satu ya. Kalau misalnya kalian punya spidol doang nggak apa-apa. Kalau kalian punyanya pensil warna doang nggak apa-apa. Kalian punyanya krayon doang nggak apa-apa. Pakai satu aja sama alat tulis. Nah, nanti kalau misalnya kertasnya udah ada, nanti kalian potong menjadi 2. Nanti boleh pakai penggaris atau boleh menggunakan gunting. Di sini Kakak Dinda menggunakan gunting ya. Nanti kalau udah kebagi 2 jadinya kayak gini. Nah, ambil satu kertas yang udah dibagi 2, nanti adik-adik ini dibagi 2 lagi di tengah-tengahnya ya. Nanti digunting lagi seperti ini nanti garisnya ya. Jadi ini kertas yang udah Kakak Dinda bagi 2 lagi ya. Nah, setelah itu kalian ambil satu kertas yang tadi yang udah Kakak Dinda bagi 2, terus kalian lipat kayak gini. Kalian lipat kayak gini. Terus nanti kalau sudah, ini kalian tempel di sini di atas kertas yang satunya. Tadi udah Kakak Dinda bagi 2 ya. Ntar ini ditempel. Setelah itu, nah nanti kalau misalnya udah ketempel nih, ini udah Kakak Dinda tempel ya. Nanti kalau misalnya udah ketempel, kalian kan Kakak GC tadi tema untuk hari ini temanya aku sangat berharga. Nah nanti kalian buka ini nih untuk adik-adik kelas kecil. Terus kalian tulis di sini, boleh minta tolong sama mama papanya. Kalau untuk anak kelas kecil yang belum bisa menulis ya, boleh minta tolong sama kakaknya atau abang yang ada di rumah. Nanti kalian tulis di sini tulisannya aku sangat berharga. Nah terus nanti kalian hias sebagus mungkin. Nih Kakak Dinda kasih contohnya ya, punya Kakak Dinda. Nah ini punya Kakak Dinda yang udah Kakak Dinda hias nih. Kalau dibuka kayak gini tulisannya. Nah setelah itu kan tadi Kakak Dinda udah suruh siapin tali. Nanti kalian bolongin atasnya di sini, baru nanti diikat pakai tali ini ya. Nanti boleh minta tolong kakaknya atau minta tolong mama papanya yang ada di rumah ya adik-adik. Nah nanti kalau misalnya udah dibolongin dan udah dikasih tali, jadinya kayak gini deh. Terus nanti ininya bisa dibuka. Nah nanti ini bisa kalian pajang di rumah kalian ya adik-adik. Nah adik-adik itu untuk aktivitas minggu ini, untuk aktivitas anak kelas besar ataupun untuk aktivitas anak kelas kecil. Nanti adik-adik jangan lupa dikerjain. Nah kalau misalnya udah dikerjain jangan lupa difoto. Kalau misalnya udah difoto, fotonya boleh kirim ke kakak sekolah minggunya atau kakak sekolah minggu, atau boleh kirim di grup sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Nah sekarang kita mau lihat aktivitas untuk minggu lalu, foto-foto aktivitas minggu lalu.
Tuhan.